Ada dua kutipan lewat kedua imam ini yang berbeda. Dia itu menceritakan tentang wahyu dan akal, yaitu tentang Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Al-Ghazali memprioritaskan wahyu dan intuisi spiritual di atasnya akal dalam memahami kebenaran. Ia bahkan menyatakan bahwa filsafat dapat menyesatkan jika tidak sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan Ibnu Rushd menekankan pentingnya akal dan filsafat sebagai alat untuk memahami kebenaran. Dia berpendapat bahwa wahyu dan akal tidak bertentangan dan bahwa akal dapat membantu memahami makna yang lebih dalam dari wahyu tadi. Nah, kita sebagai manusia yang hidup pada zaman ini, mana yang lebih baik? Keduanya itu sama-sama baik, ya. Entah itu pendapatnya Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd, ya. Sedangkan ada sesuatu yang bisa diterjemahkan dengan akal, ada sesuatu juga yang bisa diterjemahkan dengan ilmu sains. Sedangkan pengalaman spiritual manusia itu bisa berbeda-beda. Ada juga yang mengatakan filsafat itu menyesatkan. Oke, filsafat itu akan menyesatkan apabila kita itu belajar setengah-tengah dan apabila logika kita itu tidak mampu. Makanya dibutuhkan yang namanya keyakinan. Apabila kita belajar filsafat setengah, itu kita itu bisa menjadi ateis gitu ya. Jadi keduanya itu sama-sama baik. Cuma kita sebagai manusia yang hidup di zaman ini kebanyakan heboh dengan suatu golongan, dengan suatu pendapat. Jadi, ayo kita buktikan tentang akal tadi dan juga tentang keyakinan tadi lewat kutipan kedua perdebatan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i fokus kepada akal, kepada realistis dunia, sedangkan Imam Malik dia itu fokus kepada keyakinan dan kepada Tuhannya. Jadi kita ini intinya kita ini sebagai manusia yang hidup di zaman ini, keduanya itu mesti ada dan keduanya itu sama-sama baik, ya. Untuk membuktikan segala sesuatu tentang pendapat yang kedua imam tadi, ayo kita buktikan dengan pendapat imam-imam yang lain juga. Contohnya, ada perbedaan pendapat tentang tentang rezeki, tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i dia itu lebih mengedepankan kepada logika bahwa rezeki itu kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkannya, maka kita itu tidak akan dapat. Sedangkan Imam Malik dia itu mengatakan walaupun kita itu tidak berusaha, maka kita itu bisa mendapatkan rezeki tadi. Nah, itulah tempat keduanya ini, yaitu tentang akal dan hati. Apabila akalnya kita main, maka kita akan berusaha. Tapi apabila keyakinan kita lebih tinggi, maka kita cukup berdoa aja, pasti datang rezeki itu. Maksudnya aku di sini, kita itu jangan menuhankan akal, menuhankan keyakinan juga nggak baik. Makanya ada suatu quotes yang mengatakan begini, kemanapun kamu melangkah, ikutilah kata hatimu, tapi jangan lupa pakai otak. Ya, sebab di dalam Quran itu ada banyak sekali penjelasan tentang akal. Sebelum beragama itu berakal dulu kayak gitu. Tapi jangan menuhankan akal. Jangan menuhankan kutipan-kutipan ayat. Jangan menuhankan amal-amalan. Jangan menuhankan golongan. Jangan menuhankan manusia-manusia. Dan juga jangan menuhankan ormas. Jangan menuhankan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi keduanya itu mesti dipakai, akal, keyakinan, spiritual dan juga intuisi dan juga ilmu pengetahuan.